Saya lahir dan besar di Samarinda, Bapak Ibu. Jadi saya ini saya sampai SMP ada di Samarinda ya. Saya besar di Jalan Basuki Rahmat. Saya nggak tahu itu masih tetap Jalan Basuki Rahmat atau enggak ya. Basuki Rahmat, depannya ada Jalan Seruni. Kalau saya sekolah, saya nyebrang masuk ke Jalan Seruni. SD saya 009. Terakhir saya dengar jadi 007 ya, James Bond ya. Nggak tahu setelah itu jadi apa ya, 00 berapa. SMP saya di SMP 2. SMP 2 masih di, saya lupa nama jalannya, Ahmad Dahlan kalau saya nggak salah ya. Jalan Ahmad Dahlan. Ya, terus kemudian saya pindah. Sekarang orang tua saya masih ada di Jalan Remaja, Maijen Sutoyo. Ya, dekat ya, Remaja kan ada di sini, dekat aja sih. So, senang sekali Bapak Ibu, saya bisa melayani di tempat ini. Ya, saya dari Balikpapan, melayani di GMS Balikpapan juga. Saya beserta keluarga dan tim companion saya juga ada di sini. Ada tim Balikpapan juga yang ada di sini ya, beberapa tim regional juga. So senang sekali bisa melayani Bapak Ibu di tempat ini. Senang sekali. Ya, ini adalah rumah saya gitu ya, ini my hometown ya. Saya besar di sini dan bisa kembali ke sini melayani Bapak Ibu di tempat ini ya. Oke, hari ini ya mungkin bisa ditampilkan judulnya dulu, multimedia bisa bantu saya. Oke, Bapak Ibu, judul besar untuk pelayanan saya sepanjang hari ini adalah God has come down. Nanti saya akan jelaskan kenapa saya pilih judul ini ya. So basically ini adalah apa ya? Beberapa bulan yang lalu saya bawain materi yang kurang lebih sama. So ini adalah perjalanan 40 tahun bangsa Israel keluar dari Mesir. Dalam 40 tahun itu Bapak Ibu, yang saya akan bagikan sepanjang hari ini hanya 2 bulannya saja. Perjalanan 2 bulan atau 0, sekian persen, tapi begitu pekat, begitu kental ajaran Tuhan itu. Ya, saya pikir memang bangsa Israel itu bangsa yang sangat bebal ya, 40 tahun gak dapat apa-apa. Ya, nanti hari ini saya akan sajikan ke Bapak Ibu, kita akan sama-sama masuk ke dalam firman. Ya, kita akan coba lihat baris per baris. Please hang on with me. Bertahan dengan saya ya Bapak Ibu, karena perjanjian lama itu memang butuh tantangan untuk membacanya. Tapi nanti saya akan bawakan dengan begitu ringan, mudah-mudahan benar-benar ringan gitu ya. Dan nanti kita akan masuk dari setiap titik ke setiap titik. Nanti saya akan sajikan petanya supaya Bapak Ibu juga bisa memahami jalan cerita perjalanan 40 tahun itu. Beberapa bulan yang lalu saya pernah bawain di Balikpapan juga, tapi saya bawain ujung yang dia sudah mau masuk ke Kanaan. Jadi udah di tahun ke 32 sampai 40. Ujungnya saya beri judul waktu itu God has given. Yang ini God has come down. Ya, jadi ini prequel. Wah, kayak nonton Marvel Cinematic Universe ya. Ini prequelnya Bapak Ibu ya. Nanti kalau Bapak Ibu mau dapatin complete picture-nya itu luar biasa sekali ya. Kalau yang tengahnya saya belum pernah gali. Yang hari ini saya gali awalnya hanya 2 bulan Bapak Ibu dari perjalanan 40 tahun. Ya, beberapa bulan lalu saya lupa kapan ya itu ya. 2 bulan yang lalu kalau saya tidak salah di Balikpapan. Saya bawain yang ujungnya ketika dia masuk ke tanah perjanjian. Bapak Ibu nanti bisa lihat di YouTube ya. Itu nanti kelihatan peta geografis Israel kenapa seperti yang sekarang ini. Saya waktu menemukan fakta itu juga merinding sekali. Ya, ada area yang dipotong sama Tuhan karena Ruben, Gad dan setengah Manasye ngotot minta di tanah yang itu padahal bukan itu tanah perjanjiannya. Waktu saya bandingkan dengan geografisnya Israel sekarang, daerah itu memang hilang. Yang ngototin itu loh, hilang. Tidak diberikan sama Tuhan, diambil. Jadi sekarang jadi Yordan. Semoga gak kerekam. Oke, yuk kita masuk Bapak Ibu. God has come down. Oke, saya kasih judul God has come down Bapak Ibu, karena kalau kita baca di kitab Keluaran yang pertama, saya sajikan di paling kiri. Di Keluaran 3, waktu Tuhan mau memberikan tugas kepada Musa, ya Tuhan kita itu luar biasa loh Bapak Ibu. Kalau dia kasih tugas, dia sendiri yang turun duluan. Jadi kalau Bapak Ibu baca di Keluaran 3 ayat 8 ya, I have come down. Dia bilang. Jadi bukan Musa dia suruh pergi dulu baru dia ngikut. No. I have come down. Bapak Ibu, saya udah cek versi Inggrisnya, apapun versinya. NIV, KJV, apapun, semua konsisten. Secara grammatically, saya sastra Inggris Bapak Ibu. Jadi percayalah sama saya kalau saya ngomong tentang grammar. Saya dan istri lulusan sastra Inggris Bapak Ibu. Ya, so I have come down secara tense itu adalah perfect tense. Artinya telah. That's why saya kasih judul God has come down. Nanti Bapak Ibu bisa lihat ya, sepanjang khotbah dari pagi sampai sore ini, kita bisa lihat Tuhan itu sudah duluan. Ya, bahkan kalau kita lihat sampai ke perjanjian baru ya,
Tuhan itu selalu memulai inisiatif. Jadi jangan tunjuk-tunjukkan lah kalau mau jadi CGL. Malu sama Tuhan. Malu Bapak Ibu. Dia tuh selalu duluan. Ya, ketika dia mau menghapuskan dosa kita yang sudah tak terampuni, itu perjanjian lama tidak berhasil, apa yang dia lakukan? Dia turun duluan, dia mati duluan. Konsisten. Ya, that's why sepanjang hari ini saya beri judul God has come down. Tuhan telah turun. Itu di Keluaran 3 ayat 8. Kita masuk ke menu hari ini yuk. Saya bikin gak? Bikin ya? Oke, sip. So yang pertama ini nanti ya, ibadah pertama ini saya akan beri judul tentang bukan kecepatan tapi kedekatan. Ya, di dalam perjalanan Israel itu nggak butuh cepat-cepat Bapak Ibu. Tuhan berkali-kali, makanya 40 tahun ya. Harusnya perjalanan itu kalau saya nggak salah 22 hari. 20 hari lah ya. 11 hari plus ya kurang lebih 20 hari lah. Harusnya perjalanan dari Mesir ke Kanaan itu 20 hari Bapak Ibu. 22 max 1 bulan lah. Plus nginep, camping dan lain-lain lah ya. Jadi 40 tahun. Yang kedua nanti, di ibadah kedua saya akan bicara tentang dosa. Ketika orang itu keluar dari tanah yang lama, dari Kanaan masuk ke tanah yang baru, lahir baru, pertobatan, apapun, dosa itu akan mengetuk pintu. Dosa itu akan mengetuk kencang pintu kita. Ya, dosa tak akan berpangku tangan Bapak Ibu, nggak akan. Saya akan buka semua tipu muslihat dosa di ibadah kedua. Di ibadah ketiga, ini runut semua ya. Ini nanti runut Bapak Ibu perjalanan bangsa Israel dari pasal 13, Keluaran 13 sampai 15. Di ketiga, bergerak maju saat rasa takut masih akut. Saya beri judul di ibadah ketiga. Ya, ternyata waktu kita merasa takut, kalau Bapak Ibu sekarang lagi dalam masa fear, dalam rasa takut, bisa nanti join di ibadah ketiga. Ternyata kita tetap harus maju loh, walaupun rasa takut itu masih ada. Kebanyakan kita pinginnya rasa takut hilang dulu baru mau ibadah. Ya kan? Masalah hilang dulu baru mau CG. No, salah. Oke, yang keempat terakhir, benarkah yang manis itu lebih baik yang manis lebih baik daripada yang pahit? Ini pengalaman di Mara dan Elim. Masih ingat yang ketika bangsa Israel tidak bisa dapat air? Benarkah ketika dia sudah mendapatkan air yang manis itu lebih baik dari air yang pahit? Atau kehidupan ini loh Bapak Ibu. Benarkah ketika Bapak Ibu berada dalam fase yang manis, berada di gunung, benarkah itu lebih baik? Not necessarily. Nggak mesti Bapak Ibu. Kita bahas nanti di ibadah yang keempat. Nah, kita masuk ke peta yuk. Belajar geografi sebentar ya Bapak Ibu. Maafkan saya Bapak Ibu ya. Kita belajar geografi sebentar. So setiap materi ibadah kita dari 1 sampai 4, saya akan berikan perjalanan petanya, perjalanan geografisnya. Ya, so Bapak Ibu ini adalah peta. Kenapa di sini? Oh ada ya, kecil sekali. Kelihatan ya Bapak Ibu? Ya dilihat dengan iman lah ya. Nah ini loh Bapak Ibu saya ada di sini. Nah ini Mesir Bapak Ibu. Mesir tuh di sini. Di sini ini petanya udah dipotong ya. Ini Mesir. Mereka itu keluar dari Mesir harusnya lewat jalan ini loh Bapak Ibu. Ini loh, jalan di pinggir laut. Ini loh. Nah masuk ke Kanaan. Tapi waktu mereka mau masuk Kanaan, mereka harus ketemu Filistin. Itu yang Tuhan gak mau. Makanya sama Tuhan diputar ke bawah sini loh Bapak Ibu. Ini loh. Nah ini 40 tahun Bapak Ibu. Masuk dari sini, ini Yeriko. Tembok pertama yang mereka runtuhkan itu di sini. Setelah mereka menyeberangi sungai Yordan. Masih ingat ya ceritanya Bapak Ibu? Nah yang 2 bulan lalu saya bawain itu di sini. Terbalik sih memang saya bawainnya kok mundur ya. Ya Tuhan berbicaranya di sini duluan ke saya. Ya udah sekarang kita baru keluar dari Mesir. Nomor 1 ketika bicara tentang kecepatan itu nanti terjadinya di Sukot ini. Ibadah 2 waktu bicara dosa itu terjadinya di sini. Di ya Pihahirot sinilah. Ibadah ketiga terjadinya di sini. Terakhir di Marah atau Elim. Di Alkitab ada ya nama daerah. Ini Bapak Ibu, ini ya 1 sampai 4 ini itu cuma 2 bulan loh. Cuma 2 bulan. Ya, tapi didikan Tuhan, ajaran Tuhan itu luar biasa banget. Makanya saya bisa mengerti sih kalau Israel itu tegar tengkuk ya. Bisa mengerti kalau Israel itu dibilang tegar tengkuk, dikatakan bebal. Karena dalam 2 bulan itu Bapak Ibu nanti, aduh ya ampun ke Israel, saya aja ya untungnya bukan saya yang Tuhan gitu ya. Kalau saya yang Tuhan saya habisin udah ya, memang sudah dihabisin beneran ya. Waktu masuk ke Kanaan tuh sudah 600.000 orang yang berbeda kan. Memang menjengkelkan sih. Ya walaupun saya juga suka melakukan dosa yang sama sih. Ya. Oke, yuk kita masuk yang pertama. Bukan kecepatan, tapi kedekatan. Kita buka dulu yuk firmannya di Keluaran 13. Oke.
Buka ya Bapak Ibu, Keluaran 13 ayat 17 sampai 22. Pendek saja Bapak Ibu. Ini yang pertama sekali mereka keluar dari Mesir setelah 10 tulah, ya. Setelah 10 tulah, masih ingat ya Bapak Ibu ya, tulah pertama, tulah kedua, tulah ketiga dan lain-lain ya. Saya bacain buat Bapak Ibu. Hang on with me Bapak Ibu. Kalau nanti tertidur saya panggil namanya ya. Saya nggak kenal Bapak Ibu. Oke, yuk ayat 17. Benar ya? Ya benar. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah, perhatiin Bapak Ibu, perhatiin ya. Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Tadi saya udah tunjukin petanya. Nanti kita kembali ke peta lagi, tenang aja. Walaupun jalan ini yang paling dekat, gitu ya. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu nanti menyesal kalau lewat jalur Filistin. Karena bakal ketemu Filistin. Filistin gede-gede. Goliat. Ya. Apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Oke, tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju laut Teberau atau laut merah ya. Dengan siap sedia laut Teberau itu nanti yang dibelah. Sorry, soundnya bisa dikurangin. Kok saya masih dengar echo ya? Bener nggak ya? Perasaan saya aja mungkin ya. Kuping saya nggak peka kok. Cuman kayaknya agak echoing. Oke, terima kasih sound. Oke, lanjut ya. Mana tadi? Oke, dengan siap sedia berperang berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Mereka tetap bersiap. Mereka tetap disiapkan untuk berperang sih. Dan mereka beberapa kali perang sih. Tapi nggak melawan Filistin. Lebih ringan dulu. Makanya Tuhan itu kalau ngasih peperangan itu sesuai kapasitas kita kok. Ya, cobaan tidak melebihi kekuatan ya. Nah ayat 19 ini agak sedikit keluar tapi nggak apa-apa lah ya. Ini cuma tambahan keterangan aja. Musa membawa tulang-tulang Yusuf. Masih ingat ya Yusuf waktu mati berpesan kepada orang Israel. Nanti kalau kamu pulang ke tanah kita tolong bawa tulangku ya. Kuburin aku di tanah perjanjian, di tanah nenek moyang itulah ya. Sebab tadinya Yusuf telah menyuruh anak-anak Israel bersumpah dengan sungguh-sungguh. Allah tentu akan mengindahkan kamu. Maksudnya Allah tentu akan membela kamu sampai kamu kembali ke masuk ke tanah perjanjian gitu ya. Maka kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini, dari Mesir. Yusuf nggak mau dikubur di Mesir sebetulnya karena dia bukan orang Mesir ya. Demikianlah mereka berangkat dari Sukkot. Bisa ditampilin peta yang tadi multimedia, bisa dibantu ya. Dan berkemah di Etam di tepi padang gurun. Nah ini loh yang keren ya kan, selalu kan saya bilang. Makanya saya kasih judul God has come down. Ayat 21, Tuhan berjalan di mana? Bapak Ibu, di depan. Nanti kalau Bapak Ibu ingat cerita waktu mereka nyebrang sungai Yordan yang kecil itu, yang turun duluan siapa? Tuhan kan? Tabut perjanjian. Selalu Tuhan itu ada di depan Bapak Ibu. Pada siang hari dalam tiang awan, bentuknya dalam tiang awan ya, untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka. Gak pernah berhenti Tuhan itu. Siang ada, malam ada. Oke, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Ya, dengan kata lain, anytime mereka mau berjalan. Dalam gelap pun mereka bisa berjalan. Dengan tidak beralih, lihat. Tiang awan sama tiang apinya nggak ngilang, nggak ninggalin mereka, tidak beralih. Dengan tidak beralih, tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Ya Bapak Ibu, kita coba kembali ke ayat 17. Saya akan masuk satu persatu setiap poin. Ya, saya akan berangkat dari setiap firman. Ayat 17, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Coba kita tampilin lagi petanya, yuk. Tadi saya udah kasih tahu bocoran sedikit ya. Ini Bapak Ibu, kebaca nggak ya? Sorry ya, tulisan ini soalnya saya ambil dari Google. Way to the land of the Philistines, kebaca ya. Nah jadi mereka tuh keluar dari sini, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan orang Filistin ini. Ini jalan perdagangan Bapak Ibu. Biasalah di pinggir laut pasti perdagangan. Ya semua kalau muter ke sini bahaya, ini gurun. Gurun pasir itu sangat ganas dan buas Bapak Ibu. Tidak bisa ngelihat apa-apa karena itu pasir semua. Ya jadi lebih baik lewat pinggir laut, dia akan masuk ke tanah Kanaan. Tapi Tuhan gak mau lewat sini, kata ayat 17 tadi. Walaupun jalan ini paling dekat. Ya. Kalau saya nggak salah ya Bapak Ibu, saya lupa ingat ya, saya nggak sempat ngecek. Kalau saya nggak salah, dari sini ke atas ini itu 11 hari. Jadi Bapak Ibu bisa memperkirakan lah, dari sini ke sini tuh paling
seminggu lah perjalanan. Tapi nggak mau. Tuhan nggak mau. Ya, Tuhan tidak mau lewat jalan itu, walaupun jalan itu adalah jalan yang paling cepat menuju Kanaan. Nomor satu Bapak Ibu yang saya mau bagikan buat Bapak Ibu di sini, terutama buat kita para pekerja. Di sini pasti banyak para pekerja marketplace kan. Nomor satu Bapak Ibu, jalan paling cepat itu bukan berarti paling tepat. Saya ini lama di marketplace Bapak Ibu, 18 tahun karir saya, 20 lah. Dan di dalam marketplace, kalau Bapak Ibu join di marketplace, itu pasti ada kata-kata yang cepat mengalahkan yang besar. Saya setuju dengan kata-kata itu Bapak Ibu, setuju sekali. Dan saya pakai itu belasan tahun. Ya, sering kali yang cepat itu mengalahkan yang besar. Karena yang besar sudah seperti gajah, gajah sulit menari. Tapi yang kecil lincah, bisa lebih cepat. Bukan kecepatan yang itu maksud saya, ini kecepatan yang terburu-buru. Kecepatan yang tadi yang saya maksud adalah kecepatan ketika kita udah siap. Hanya malas aja nggak mau, hanya procrastinating, hanya menunda-nunda saja. Tapi yang ini bukan. Allah itu ternyata tidak tergila-gila dengan yang paling cepat loh Bapak Ibu. Ya ini jelas sekali. Allah itu tidak pernah tergila-gila dengan hal yang paling cepat, hal yang cepat. Allah menggugurkan skenario cepat demi skenario sesal. Karena dia bilang apa tadi? Takutnya ketika lewat jalur Filistin, ketemu sama orang Filistin, semua kapok. Mau pulang ke Mesir. Gitu loh. So kalau Bapak Ibu belum siap, ikuti jalan Tuhan lah walaupun sedikit memutar. Yes, oke, nanti kita akan bahas tentang, di ibadah 2 tentang jalan memutar. Bener gak sih kalau memutar itu, kalau setan suka bilang tuh, makanya gue bilang apa, jangan ikutin Tuhan, muter-muter gak karuan gitu loh. Nanti itu di ibadah, lupa lah saya, ibadah 2 atau 3 lah. Ya, Tuhan menggugurkan skenario, saya ulangin Bapak Ibu, Tuhan mengganti atau menggugurkan, membatalkan, mengabaikan skenario cepat demi skenario sesal. Daripada Bapak Ibu menyesal kata Tuhan, muter dikit lah. Muter ke bawah, nah petanya hilang, ya sudah. Dibayangkan saja tadi ya Bapak Ibu. Daripada menyesal Bapak Ibu lebih baik tidak tergesa-gesa gitu loh. Tuhan sudah memilihkan rute ujian untuk bangsa Israel. Bukan rute godaan. Bapak Ibu tahu bedanya ujian sama godaan? Tuhan itu memilihkan rute ujian lewat bawah itu. 40, bukan sebenarnya enggak 40 tahun sih, 22 hari. Tapi karena bangsa itu bebal diputar 40 tahun. Tuhan itu kasih rute ujian. Dengarin ya Bapak Ibu ya. Bukan rute godaan. This is a test, not a temptation. Temptation itu kerjaan siapa? Iblis. Ujian kerjaan Tuhan. Apa bedanya godaan dengan ujian? Bapak Ibu kalau punya anak sekolah, dibilang kalau besok ada ujian gitu kan. Ujian itu tujuannya untuk menggagalkan atau menaikkan kelasnya. Menaikkan kelas Bapak Ibu. Godaan tujuannya untuk menjatuhkan. Cobaan, saya nggak tahu sih di dalam firman kadang-kadang Tuhan pakai kata mencobai ya. Tapi saya percaya kalau kita ngerti firman baca dari cover to cover, kita ngerti pribadinya Tuhan. Itu maksudnya itu hanya masalah bahasa saja, penterjemahan saja. Tuhan tidak pernah mencobai kita. Kalau Tuhan mencobai kita pasti sudah gagal kita, pasti hancur. Karena dia tahu kelemahan kita. So this is a test. Dan ujian itu Bapak Ibu, ujian itu saya ulangi ya, ujian itu harusnya kita bisa lewati. Harusnya. Itu bedanya. Jadi bangsa Israel itu dibawa melalui rute ujian. Tolong ya Bapak Ibu bedain ya. Harus bisa bedain ujian dan godaan. Ya, ujian itu memang biasanya membutuhkan waktu lebih lama. Godaan itu biasanya lebih cepat. Ya karena memang tujuannya menjatuhkan. Di dalam rute ujian itu ada kedekatan yang mengandung kuasa. Pasti. Di dalam godaan itu ada kecepatan yang mengandung sesal. Di dalam ujian Bapak Ibu, itu pasti ada kekuatan Tuhan yang menyertai. Pasti mengandung kuasa. Itu ujian. Bedain dulu antara ujian dan godaan ya Bapak Ibu. Di dalam godaan Bapak Ibu tidak akan ketemu pribadi Tuhan. Tidak akan ketemu pribadi Tuhan. Ya. Sorry Bapak Ibu. Coba saya kasih contoh. Gimana ya? Sorry ya para pria ya. Saya ini memang kadang-kadang suka agak
agak terlalu straight ngomongnya ya. Sebentar, saya coba perhalus dulu. Saya nggak siapkan contoh. Oke, misalnya Bapak Ibu pernah merokok. Bapak lah ya, ibu jarang lah ya. Walaupun ada lah. Di Balikpapan persentase wanita yang merokok lebih tinggi daripada Samarinda. Ya, bapak-bapak ngerokok. Bapak-bapak berhasil berhenti rokok nih. Berhasil berhenti rokok. Terus bapak-bapak merasa, aku nih beneran gak sih sudah bener bisa berhenti merokok? Coba kumpul sama temanku yang merokok lagi biar temanku sebul-sebulin ke mukaku gitu. Coba aku mau coba. Itu ujian apa godaan? Itu godaan Bapak Ibu. Godaan tidak perlu dilalui. Lari seperti Yusuf lari dari istri Potifar. Godaan tidak perlu. Tidak perlu Bapak Ibu. Tidak perlu. Ujian harus. Bedain ya. Kalau kita sudah tahu punya kelemahan di situ, tidak perlu dibuktikan. Ya, pornografi termasuk, masturbasi termasuk. Saya udah lama nggak nonton pornografi. Kira-kira kalau saya nonton masih kuat nggak ya? Nggak perlu. Tidak ada kuasa Tuhan di situ. Itu godaan, murni iblis semua. Ya Bapak Ibu, so bedain antara rute ujian dan rute godaan. Di dalam rute ujian itu ada kedekatan sama Tuhan, pasti. Karena ada kuasa di dalamnya. Di dalam godaan tidak ada, hanya mengandung sesal ujung-ujungnya. Ya Bapak Ibu ya, please jangan ambil jalan pintas. Dengarin saya Bapak Ibu ya, ini kayaknya di quotes nggak ada. Memang ibadah satu nggak ada quotes. Loh, oh iya ya, ada ternyata, sorry. Ya ini tadi yang saya bilang udah ya, untung ternyata ada. Oke Bapak Ibu, dengerin saya ya, yang bukan yang ini tapi. Bapak Ibu kalau mengambil jalan pintas itu salah satu ciri yang paling jelas kalau di dalam ujian Bapak Ibu tidak ketemu Tuhan. Jadi Bapak Ibu masuk ujian nih, ujian kehidupan, lembah kehidupan. Kalau terus kemudian Bapak Ibu memilih ngambil jalan pintas, berarti waktu di dalam ujian Bapak Ibu gak ketemu Tuhan. Pasti, saya jamin. Ujian loh, bukan godaan. Saya gak ngomong godaan kali ini, ujian. Apa contoh ujian? Finansial. Saya pernah ngalamin ujian finansial 2 tahun yang lalu bersama istri. Makan aja untuk besok nggak tahu uangnya dari mana. Untuk besok Bapak, serius. Saya nggak melebih-lebihkan. Lah koko paling punya emas bisa dijual. Emasnya sudah dijual, habis. Nggak ada Bapak Ibu. Nggak ada. Se-ons pun nggak ada. Ya. Tapi kita tidak memilih untuk mengambil jalan pintas. Hidup dari hari ke hari. KPR masih jalan terus, Bapak Ibu bisa bayangin waktu zaman Covid. KPR masih jalan, ditagihin terus. Kartu kredit ditagihin terus. Bangun pagi itu rasanya udah males. Saya bangun terus ya. Berharap sudah malam biar tutup mata lagi, biar kalau malam kan debt collector nggak ada yang nelpon kan? Nggak, kami nggak ngambil jalan pintas, kami nggak marah-marahin kayak orang bilang yang ngutang lebih kejam dari yang memberi utang. Pernah saya marah sih, pernah karena dia udah begitu, aduh. Tapi ya marahnya masih marah yang anggun lah, marah yang anggun tuh gimana ya? Ya pernah. Tapi enggak, saya nggak maki-maki dia, saya tetap terima ya maaf ya mas, sorry saya belum bisa bayar. Nggak ada ngambil jalan pintas apa? Pinjam aja uang di online, pinjol. Jalan pintas, nggak ketemu Tuhan itu orang. Saya punya anak CG yang sekarang terlilit hutang. Dia mengaku dengan kami, dengan istri ya, dia pinjam sana, pinjam sini, kami kira cuman itu. Begitu kasusnya masuk ke ranah hukum, waduh, ternyata pinjamannya lebih luas dari itu. Banyak sekali terlilit hutang gak karu-karuan. Karena gak tahan hidup dalam ujian tanpa gak punya uang tuh gak tahan. Gitu loh, ini terutama orang-orang Chinese nih. Saya Chinese ya, jadi saya bukan rasis di sini. Orang-orang Chinese itu adalah orang-orang yang tidak bisa hidup tanpa uang. Hari rayanya aja diamplopin merah-merah sama dia uangnya. Kalau gak ada angpau gak seru, Xinjia itu. Come on. Ya hati-hati. Begitu masuk dalam ujian Bapak Ibu gak ketemu Tuhan, pasti cari jalan pintas. Udahlah. Itu tadi teman saya yang anak CG itu. Waduh jalan pintasnya di mana-mana Bapak Ibu. Aduh, begitu kami tanyain, lu kenapa bisa kayak gini? Pinjem. Jadi pinjem uang investor gitu ya. Dia kan berbisnis mining ya. Dia pinjem uang di investor. Uangnya investor itu kan tadinya harusnya namanya investor dipakai buat mengelola tambang bisnis kan? Enggak, investor ini pinjemin uang dibuat bayar utang yang ini. Terus yang ini kan ngutang lagi nih. Pinjam lagi nih sama investor, nyari investor ke Jakarta, nyari ke Surabaya investor. Dapat lagi nih kan, dibayarin utang yang ini. Jadi waktu dia pinjam uang sama investor, dia nggak ngomong sama investor kalau uangnya itu akan dia bayar utang. Enggak, dia bilang, kita pakai
buat bisnis. Nanti uangnya akan menghasilkan. Be careful Bapak Ibu. Ya, kecepatan itu bukan segalanya Bapak Ibu. Kedekatan itu yang lebih utama. Jangan pingin cepat-cepat keluar dari ujian. Tapi dalam ujian itu coba deket-deket ya sama Tuhan. Coba deh Bapak Ibu. Coba deket-deket sama Tuhan, gak ada ruginya kok. Ya, saya mengalami itu kok Bapak Ibu. Saya bukan orang yang cuma ngomong di sini. Saya walk the talk. Saya sudah menjalani apa yang saya omongin di sini. Ya, pace is not everything. Proximity is. Pace itu kecepatan. Kalau kita suka lari, ada pace. Kecepatan bukan segalanya. Proximity is. Proximity itu kedekatan dengan Tuhan. Ya, jadi kalau masuk dalam ujian, udahlah. Gak usah cepat-cepat pengen keluar. Tapi maksud saya bukan terus Bapak Ibu ada jalan keluar. Katanya Kore kemarin gak usah cepat-cepat keluar, gak mau. Tetap di dalam masalah. Enggak, bukan begitu. Ya kalau jalan keluarnya datang ya ambil, puji Tuhan gitu loh. Tapi kalau jalan keluarnya belum datang, gak usah dibikin-bikin. Nikmati kedekatan dengan Tuhan. Kita lanjut. Ayat 17 masih ya Bapak Ibu. Kita lanjutin ayat 17, tadi itu masih 17a. 17b, kenapa Tuhan meminta, kenapa Tuhan memilih mereka melalui jalan yang memutar ke bawah? Lihat alasan Tuhan. Jangan-jangan, di ayat 17 ya, masih 17b ya. Jangan-jangan bangsa itu menyesal, kata Tuhan. Apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Perhatikan kata jangan-jangan. Ini Tuhan yang berbicara loh Bapak Ibu. Bukan Musa. Bukan. Yang mimpin Musa. Ini Tuhan. Jangan-jangan bangsa itu menyesal. Perhatikan kata jangan-jangan. Saya sudah cek bahasa Inggrisnya. Consistently. Artinya memang jangan-jangan. Pertanyaan saya, masa Tuhan ragu-ragu? No. Tuhan menggunakan bahasa manusia. Pahami. Ya, ini sering diserang juga sama umat-umat yang tidak percaya Tuhan. Bapak Ibu makanya yang kayak gitu-gitu tuh murahan ya, perdebatan kayak gitu tuh. Masa Tuhan menyesal? Ada kan di Alkitab kita Tuhan menyesal? Ada loh. Tuhan itu turun menggunakan bahasa kita. Kalau dia pakai bahasa sorga, kita nggak ada yang ngerti. Jadi maksudnya jangan-jangan ini adalah, ya jangan-jangan kata Tuhan, kalau mereka ketemu dengan bangsa Filistin, mereka akan menyesal dan ingin kembali ke Mesir. Belum waktunya kata Tuhan. Jadi Tuhan itu ragu kalau bangsa Israel ini sudah siap menghadapi bangsa Filistin. Ketika Tuhan ragu, dia pilih tidak kasih ke kita kok. Jadi itu artinya apa yang saya dapat ya dari sini ya. Nomor 2 Bapak Ibu. Tuhan hanya kasih, hanya memberi apa yang kapasitas maksimal kita bisa terima. Titik. Saya ulangi. Tuhan hanya kasih apa yang kapasitas maksimal kita bisa terima. Ini kalau saya kupas kemana-mana ya Bapak Ibu. Kena semua loh kita. Siap-siap ya Bapak Ibu ya. Maaf ya Bapak Ibu Saudara kalau saya terlalu terbuka, maaf ya Koaan Lisa. Maafkan saya. Ya ini kebiasaan buruk saya yang saya harus ganti ini ya. Sorry to be direct ya, tapi kadang-kadang kita memang perlu dihajar. Ya, jangan minta diajar terus Firman bilang kok di chasten kita itu, dihajar bukan diajar, bukan di teach. Di chasten itu dihajar. Masa mau makan susu terus, minum susu terus, makan yang lebih berat lah. Oke Bapak Ibu, kita mulai masuk ya. Tuhan hanya kasih apa yang kapasitas maksimal kita bisa terima, and He knows that for sure. Dia tahu sekali, tahu persis, no margin of error, tidak ada kemungkinan dia salah. Itu nomor 1. Kalau dia ragu, dia nggak akan kasih. Jadi apapun yang kita kasih, yang Tuhan kasih sekarang Bapak Ibu, yang Tuhan kasih percayakan ke kita semua, harusnya kapasitas maksimal. Saya bilang kapasitas maksimal ya, bukan kapasitas Anda malas-malasan. Kalau Anda malas-malasan pasti nggak bisa ngerjain itu. Termasuk CGL. Yang CGL di sini banyak ya. Ada berapa CGL ya? Kapasitas maksimal kita itu seberapa? Misalnya segini ya. Ya Tuhan akan kasih kepercayaan segini. Nah yang sering kapasitas maksimal kita segini, kita cuman kerahkan segini. Sisanya kita bilang gak bisa, gak sempet. Lah, kita menurunkan. Tuhan sendiri kalau ragu-ragu dia gak kasih kok ke Israel. Enggak. Kalau dia yakin, artinya kalau dia sudah kasih, dia yakin. Semua. Bapak Ibu tahu, waktu saya menerima tugas khotbah ini, ya beberapa tahun yang lalu, saya lari 4 bulan Bapak Ibu. Menyeramkan loh khotbah di sini nih. Menyeramkan Bapak Ibu. Saya kalau prepare khotbah ini bisa bulanan. Karena saya bukan orang yang, saya bukan pengkhotbah sebetulnya.
Ini nyiapin kayak gini nih, ini 1 lembar nih, 3 lembarnya di tas istri saya tuh. Jangan hilang ya, nggak bisa khotbah. Saya bikin kayak ginian nih, bikin materi. 1 khotbah saya bisa 2 bulan Bapak Ibu. Ya karena saya sambil kerja juga, sambil pelayanan, sambil kerja. Ya, sebetulnya kalau mau nolak itu, ya gimana ya, pingin sih kalau mau nolak itu. Ya karena saya tahu gitu loh, nyiapin ini tuh, tapi saya tahu kapasitas maksimal saya akan ditarik. Tuhan tahu kapasitas saya segini, yang saya pakai cuma segini. Ya kan? Manusia katanya cuma memakai 30-40% kapasitas otak loh. Tahu ya, pernah baca ya? Manusia itu pakai kapasitas otak 30-40 kalau saya nggak salah. Yang tertinggi itu ada 70%, itu yang bekerja di NASA semua itu loh. So kita semua ini Bapak Ibu, sorry ya, termasuk saya, cuman pakai 30-40% kapasitas otak kok. Artinya apa? Males berpikir. NASA tuh loh yang 70%. Katanya bahkan ada yang sampai hampir, oh enggak. 70%. Kalau saya nggak salah, bisa di Google. Ya, Tuhan hanya kasih apa yang kapasitas maksimal kita bisa terima Bapak Ibu. Tuhan tidak akan memberikan sesuatu yang menjauhkan kita dari Dia. Ada quotes-nya, Bapak Ibu bisa lihat di layar ya. Tuhan tidak akan kasih sesuatu yang menjauhkan kita dari Dia. Saya ulangi. Ada ya? Ah ya. Bapak Ibu tolong serapin ini ya. Coba benar-benar dicerna. Tuhan tidak akan kasih sesuatu yang bikin kita jauh dari Dia. Sorry. Saya kasih contoh Bapak Ibu. Sorry. Saya tidak kenal Bapak Ibu di sini, mostly saya cuma kenal yang duduk di depan. Saya tidak menyindir siapa-siapa. Contoh Bapak Ibu. Bapak Ibu CGL. Sorry ya. Bapak Ibu terus kemudian punya anak. Reaksi pertama yang saya temukan di Balikpapan kebanyakan adalah mundur dari CGL karena ngerawat anak. Saya ulangi. Tuhan tidak akan kasih sesuatu yang membuat kita jauh dari Dia. Anak itu Tuhan yang kasih nggak? Mundur dari CGL tuh artinya kita menjauh atau mendekat dari Dia? Menjauh. Ada yang aneh nggak? Katanya Tuhan nggak akan kasih sesuatu yang bikin kita jauh dari Dia kan? Loh kenapa Tuhan kasih anak, Bapak Ibu mundur dari CG? Ini ngomong-ngomong kadang-kadang batasnya saya nggak kelihatan ya, saya takut jatuh. Tinggi juga ya. Paham ya? Bapak Ibu dapat kerjaan. Gara-gara kerja itu Bapak Ibu nggak bisa CG lagi. Kerjaan yang kasih siapa? Tuhan. Kalau Tuhan kasih kerjaan, kenapa Bapak Ibu menjauh dari CG? Kasih anak. Padahal kalau Tuhan kasih sesuatu buat Bapak Ibu, Dia tidak akan melebihi kapasitas Bapak Ibu. Artinya, kalau Tuhan kasih anak, Bapak Ibu sekarang CGL, Bapak Ibu dikasih anak, itu artinya dengan anak Bapak Ibu tetap bisa jadi CGL. Paham nggak? Kalau Bapak Ibu mundur dari CGL, kapasitas maksimal segini, Bapak Ibu turunkan segini. Pakailah alasan anak. Sorry ya, saya nggak ada yang kenal di sini loh. Saya nggak menyindir siapa-siapa. Enaknya kalau tugas di sini tuh kayak gini ya. Kalau di Balikpapan tuh saya kalau mau kasih contoh tuh saya lihat muka-mukanya dulu. Mana ya? Muka. Oh itu kasusnya, yang itu jangan. Yang itu jangan. Waduh, harus cepat nyari. Cepat. Kalau di sini enak saya. Yeay. Paham ya? Tuhan tahu kok. Dan Dia yakin. Oh tadi Dia bilang jangan-jangan. Loh jangan-jangan aja Dia ragu. Jadi Dia gak kasih kok. Kalau Dia yakin. Berarti kita pasti bisa. Pasti. Tapi pasti memang kerjanya lebih keras. Pasti. Come on Bapak Ibu. Jangan menjauh dari Tuhan hanya karena anak ya. One day. Saya sampai gak tega mau ngomong gini. One day. Ketika anak Bapak Ibu sudah besar. Terus dia tanya, Papa kok sekarang jauh dari Tuhan? Iya gara-gara kamu. Tega gak ngomong kayak gitu? Jadi kalau ditanya, apa penyebab Bapak Ibu menjauh dari Tuhan? Anak. Come on Bapak Ibu. Kami melayani berempat, anak saya masih di hotel. Nanti sore akan join di sini. Kami berempat melayani loh Bapak Ibu. Empat-empatnya melayani. Dan yang luar biasa yang saya selalu, wow Tuhan itu ya. Kami empat-empatnya pembicara Bapak Ibu, pengkhotbah. Istri saya dan anak-anak saya. Anak-anak saya masih usia AOG. Dua-duanya udah khotbah. Kami melayani habis-habisan Bapak Ibu. Ya walaupun waktu saya join GMS, anak-anak sudah gede sih. Jadi saya tidak merasakan penderitaan Bapak Ibu yang anaknya masih bayi. Di Balikpapan Bapak Ibu ada CGL yang bawa anak CG. Anaknya ditaruh di ayunan, dia sharing firman, digoyang sama kaki itu. Yes, serius. Ini tak kenal nih. Tim PAW kenal. Ray kenal, Sony kenal. Jadi anaknya digendong, dia sharing, anaknya ditaruh di ayunan, dia sharing, ayunan ini digoyang, kalau nggak goyang kan anaknya nangis kan, digoyang sama kaki. Come on, pasti bisa. Kalau nggak bisa itu kita yang bikin nggak bisa, itu nomor 2.
Oke, kita lanjut lagi. Yuk, kita langsung lompat ke ayat 21-22 aja ya. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan. Langsung lompat ke 21 ya. Untuk menuntun mereka di jalan. Dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka. Sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dengan tidak beralih. Luar biasa ya, gak ditinggal kita itu sama Tuhan. Tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api itu pada waktu malam di depan bangsa itu. Bapak Ibu tahu cerita ini ya? Bangsa Israel itu waktu keluar, Bapak Ibu tahu nggak? Bangsa Israel itu waktu keluar dari Mesir itu 600.000 orang hanya pria loh. Kalau plus anak sama wanita mungkin berapa berarti? 1 juta. Bapak Ibu mungkin sulit membayangkan. Saya tanya sekarang, penduduk Samarinda berapa? Kalau saya nggak salah 700-800.000 kan? 700-800.000. So kurang lebih 1,5 kali atau 2 kali lipatnya itu tuh. Semua bergerak berjalan, itu transmigran terbesar ke dunia. Terbesar di dunia sepanjang sejarah. Bapak Ibu jangan bayangin cuman kayak seruangan gini kita jalan sama Musa. Ayo. No, sesamarindaan kosong. Seluruh Samarinda. Bapak Ibu tahu kan orang Samarinda itu selalu kenal semua tuh. Semua yang Bapak Ibu, pokoknya anggap Samarinda ini kosong dah. Dan lebih besar dari itu kemungkinan kalau penduduk Samarinda cuma 700-800.000. Balikpapan itu 600.000 kalau saya nggak salah. Nah itu semua yang berjalan. Bapak Ibu bisa bayangin nggak ada mic, nggak ada handphone. Jadi kalau mau bergerak, ayo kita bergerak, ringkesin kemah, jalan lagi. Bapak Ibu bisa bayangin ya kayak gitu. Petunjuknya itu cuma tiang awan dan tiang api. Beneran tiang. Jadi bentuknya itu kayak awan kalau siang, kalau malam api. Jadi kalau api itu berhenti, mereka camping. Ayo buka tenda, ayo tidur di situ. Nanti api itu jalan zzz, gini, mereka ngikutin. Itu Tuhan. Siang dan malam. Bisa bayangin ya. Siang dan malam tidak beralih. Ya, siang malam tidak beralih. Ya, siang malam Bapak Ibu, tidak ada waktu Tuhan itu tidak bicara apa-apa. There is always a clear instruction from heaven. Selalu akan ada instruksi yang jelas dari surga. Selalu ada. Jangan bilang sama saya Bapak Ibu kalau Bapak Ibu Tuhan tidak berbicara apa-apa pada saya. No. Gak ada. Itu salah satu tipu daya setan. Pastor Fuji pernah ngomong. Mendengar suara ada yang bilang gini. Tipuan setan yang paling efektif itu adalah kalau orang Kristen bilang Tuhan itu mendengar suara Tuhan itu sulit. Banyak orang berharap Tuhan itu berbicara secara audible. Itu adalah harapan yang sia-sia kata Pastor Fuji. Ya. Selalu banyak orang Kristen tuh merasa Tuhan itu kok gak ngomong apa-apa karena Anda menunggu Tuhan bicara secara audible. Tahu audible Bapak Ibu? Ngomongnya jelas. Jadi kalau dia ngomong ke saya, hai Renaldi, malam-malam gitu saya hai besok kamu pergi ke sini ya. No. Dalam mimpi bisa, Pastor Yudi ada cerita tentang Sangatta ya, bagus banget. Tapi kalau Bapak Ibu nungguin dia bicara secara audible, ya gak akan jalan-jalan lah Bapak Ibu. Poin nomor 3 yang saya mau bagikan. Tuhan itu selalu bicara. Tuhan selalu bicara. Kalau Bapak Ibu tidak mendengar apa-apa, start reading. Saya ulangi, itu ada di situ. Tuhan selalu bicara. Tuhan selalu bicara. Kalau Bapak Ibu tidak mendengar apa-apa dari Tuhan, mulailah membaca. Apa yang dibaca? Apa yang dibaca? Firman. Banyaknya instruksi Tuhan setebal ini Bapak Ibu. Bapak Ibu masih bisa bilang dia gak bicara? Come on. Terutama para bapak-bapak, ibu-ibu senior ya. Mohon maaf ya Bapak Ibu senior, mama saya juga senior. Saya suruh baca Alkitab tuh susahnya minta ampun. Gitu ya. Come on. Kalau Bapak Ibu merasa Tuhan gak bicara apa-apa, really? Benar? Start reading. Mulai membaca firman. Dia tiang awan, tiang api, tak beralih kapanpun, sedetik pun dia tidak beralih. Mulai membaca Bapak Ibu, jangan menunggu Tuhan bicara secara audible. Ada satu tulisan yang bagus ya, ini kalau saya nggak salah, di quotes juga kayaknya saya ada nyiapin ya. If you don't know what God wants you to do, make sure you know what God doesn't want you to do. Ini kalau nggak salah dari Pastor Philip. Cuma saya lupa persisnya, jadi saya... maaf ya Bapak Ibu, nanti saya bantu deh. Kalau Bapak Ibu tidak tahu apa yang Tuhan mau Bapak Ibu lakukan, setidaknya Bapak Ibu
tahu dulu apa yang Tuhan tidak mau Bapak Ibu lakukan. Sambil kita nunggu perintah, jalankan larangannya. Paham ya Bapak Ibu? Kadang kita tuh nunggu perintah dari Tuhan nih, ayo Tuhan kasih saya instruksi. Tapi karena kelamaan Bapak Ibu mulai keluar dari firman-Nya, mulai ambil jalan pintas, mulai macam-macam dah bentuknya. Mulai korup, mulai ambil uang kantor. Ya, jadi gak perlu nunggu terlalu harafiah sih ditungguin Tuhan itu. Selain Bapak Ibu bisa baca, Bapak Ibu juga harusnya tahu loh apa yang gak boleh. Banyak loh Bapak Ibu apa yang gak boleh yang kita langgar. Saya tanya sekarang Bapak Ibu, bayar pajak gak? Sorry para pengusaha, bayar pajak gak? Kalau gak bayar. Hitungannya diakalin gak? Kalau diakalin perbaiki, laporkan semua. Banyak loh Bapak Ibu, lampu merah ngelanggar gak? Susah ya kalau lampu merah itu. Apalagi kalau pelayanan udah telat kok. Udah lampu merahnya baru sepersekian detik lah, tabrak aja. Kadang-kadang tuh susah ya, area-area yang kayak gitu tuh perlu gak sih kita pertanyakan gitu ya. Kalau saya sih selalu memilih bersih sih, steril bahkan kalau perlu. Karena dosa itu bisa masuk dari hal-hal yang kecil sih, yang kayak gitu-gitu tuh. Gaji karyawan, ada juga gaji karyawan dipotong gak? Gitu ya. Karyawannya nggak salah misalnya gitu ya, tapi supaya beban nggak masuk di dalam kos operasional kita, bebankan ke karyawan. Hati-hati ya Bapak Ibu dengan yang kayak gitu-gitu. Jadi sambil kita menunggu perintah Tuhan, coba cek juga Bapak Ibu sudah taat nggak menjalankan larangannya. Mentaati lampu merahnya itu adalah cara paling efektif saat menunggu lampu hijaunya. Ini nggak ada di quotes ya. Tolong dong dibuatin. Nggak ya, saya ulangi ya. Mentaati lampu merahnya adalah cara paling efektif saat menunggu lampu hijaunya. Ya, cek larangan-larangannya itu apa aja sih Bapak Ibu. Yuk coba jalanin, coba penuhi. Ya, there is always a clear instruction kok Bapak Ibu, nggak perlu bingung. Kalau bingung mulai membaca firman. Baca firman itu Bapak Ibu perlu selami, ya Bapak Ibu perlu merenungkan, meditate siang dan malam, dibaca sungguh-sungguh Bapak Ibu. Ya, saya suka melakukan pendekatan firman itu melalui sisi bahasa karena saya punya background akademis dan saya menemukan rahasia Tuhan itu banyak hanya dari sisi akademis. Saya punya teman dulu di polisi yang bisa menemukan sudut pandang firman dari sisi hukum. Keren banget. Ternyata dia bilang hukum-hukum di Indonesia itu banyak banget yang ternyata berangkatnya dari firman. Jadi waktu sama-sama kami baca kitab Ulangan, dia bilang ini dasar dari undang-undang di kepolisian loh. Ya, dan dia kalau bahas firman sukanya dari sudut pandang itu. Saya karena background akademis saya dari sisi sastra, saya suka membaca firman dari sisi bahasa. Ya, saya suka membandingkan bahasa Inggrisnya dan lain-lain gitu loh. Dari situ Tuhan berbicara banyak sekali. Jangan cuma baca lalu begitu saja Bapak Ibu. Contoh yang paling gampang misalnya segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia memberi kekuatan kepadaku. Ya benar ya, ada ayatnya ya. Segala perkara. Bapak Ibu tahu kenapa pakai kata segala? Kok nggak pakai kata semua? Nah kayak gitu-gitu loh. Itu Bapak Ibu kalau ketemu rahasianya, wow. Bahkan dalam bahasa pun Tuhan menyisipkan pesannya. Luar biasa sekali loh Bapak Ibu. Ya kaya sekali. Coba Bapak Ibu gunakan background akademis atau apapun lah keahlian Bapak Ibu untuk membaca firman. Supaya kita tahu semua instruksinya dengan begitu clear, crystal clear. Sebening kristal. Tidak lagi berasumsi, tidak lagi berandai-andai. Ya renungkan, kalau nggak ngerti ulangi dari atas. Ulangi. Sampai Bapak Ibu ketemu. Saya baca sekali ketemu A. Nanti ngulang ya baca ayat yang sama ketemu B. Gitu loh. Ya Bapak Ibu, Tuhan selalu berbicara ya. Kalau kita nggak mendengar apa-apa, mulailah membaca. Untuk merangkum semua sharing saya sepanjang hari ini, 3 poin yang saya bagikan. Saya undang PAW untuk naik ke atas panggung yuk. Semoga saya sudah merangkumnya ya. Ada 3 poin Bapak Ibu. Key take away kita bisa bawa pulang dengan mudah. Nomor 1 Bapak Ibu, jalan paling cepat bukan berarti paling tepat.
Ingat tadi bedanya ujian dan godaan. Kalau mau jalan melalui ujian itu pasti lama, tapi ada kuasa, ada kedekatan di situ. Godaan itu terasa cepat, tapi Amsal bilang berkat yang diterima dengan cepat akan hilang kan? Nomor 2 Bapak Ibu, Tuhan itu hanya memberi apa yang kapasitas maksimal kita bisa terima. Seringnya kita yang nurunin kapasitas. Tuhan hanya kasih sesuatu, Tuhan tidak akan kasih sesuatu yang menjauhkan kita dari Dia. Bapak Ibu kalau dikasih anak, jangan jadikan anak itu alasan Bapak menjauh dari Tuhan loh. Kasihan anaknya. Justru harus makin dekat. Kasihan sih. Nomor 3, barusan tadi. Tuhan selalu bicara Bapak Ibu, selalu seperti tiang awan dan tiang api. Kalau Bapak Ibu tidak mendengar apa-apa, jangan merasa minder. Baca. Jangan-jangan Tuhan bilang ke Bapak Ibu nungguin jawaban. Lah jangan-jangan dia bilang, kan saya sudah tuliskan. Lah Bapak Ibu nungguin jawaban dari dia. Lah dia bilang, kan saya sudah bilang di firman ada. Ya kan? Merokok, boleh nggak, baik nggak buat kesehatan? Mau dicari di Alkitab, katanya Pastor Philip apa? Gak usah tanya sama Tuhan, apa yang kamu bisa tanya sama dokter. Gak usah terlalu sok-sokan Alkitab. Kalau bisa tanya sama dokter, ngapain tanya sama Alkitab, katanya Ko Philip. Ya, itu 3 poin dari saya Bapak Ibu, terima kasih. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri.